Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Tribudi Utomo dengan NIM 2020-34033, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya, ujian tengah semester, mata kuliah telaah kurikulum. Jadi saja langsung ke isinya. Baik, tunggu sebentar untuk slide selanjutnya. Pertama, ada berapa sumber prinsip pengembangan kurikulum, dan haruskah semua prinsip itu digunakan ketika sedang mengembangkan kurikulum? Jawaban saya, menurut Peter F. Olivia, pada prinsip pengembangan kurikulum ada 4 sumber yang menjadi acuan. Pertama, data empiris, kedua, data hasil penelitian, ketiga, kisah rakyat, dan yang keempat, yaitu pemahaman bersama atau common sense. Menurut saya, sumber prinsip ini bisa digunakan semuanya dalam mengembangkan kurikulum. Di sini, data empiris digunakan untuk membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu observasi. Data hasil penelitian digunakan sebagai data yang valid untuk pengembangan kurikulum, dan kisah rakyat bisa digunakan sebagai penunjang nilai-nilai yang ada dalam pengembangan kurikulum, serta common sense digunakan sebagai bahan pelengkap. Semua sumber itu digunakan karena untuk mengembangkan kurikulum yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman, diperlukan banyak sumber yang menunjangnya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, Roy Killen mencatat ada 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Dan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini menurut pendekatan yang mana? Jelaskan. Baik, jawaban saya yang pertama, pendekatan yang berpusat pada dosen adalah pendekatan strategi pembelajaran secara langsung. Pada pendekatan ini, peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan isi materi atau proses pembelajaran. Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru, yaitu pembelajaran yang menempatkan posisi siswa sebagai objek dalam proses kegiatan belajar, dan kegiatan belajar itu sifatnya klasik. Pada pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau siswa adalah pendekatan yang strategi pembelajarannya berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran ini, peran guru lebih menempatkan diri sebagai posisi fasilitator dan pembimbing, sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah. Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran ini memposisikan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Sehingga pada pendekatan ini, siswa punya kesempatan yang lebih terbuka lebar untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Dan menurut saya di Indonesia sekarang sudah banyak sekolah tingkat menengah atas dan perguruan tinggi menggunakan K13 yang kurikulum ini berorientasi pada siswanya. Namun masih ada sebagian sekolah juga yang menerapkan kurikulum KTSP, dan pendidik masih menggunakan metode ceramah dan pelajar belum bisa mandiri sepenuhnya. Kita bisa melihat buktinya pada tingkat SD dan SMP, kebanyakan di Indonesia pada tingkat tersebut masih menggunakan kurikulum campuran, yaitu K13 dan KTSP. Dan nomor 3, isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama logika, kedua etika, dan yang ketiga estetika. Jelaskan mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam bagian logika dan etika. Oke, untuk bagian logika ada mata pelajaran fisika, kimia, matematika, biologi, sejarah, dan bahasa. Penjelasannya, pada mata pelajaran ini diharapkan siswa dapat mengasah logikanya dengan perhitungan dan mata pelajaran menggunakan logikanya dalam proses berpikir. Kemudian untuk etika, ada mata pelajaran PAI, DPKN, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Jawa. Mata pelajaran tersebut berkaitan dengan etika karena dapat mendidik siswa dengan bahasa yang santun dan tata krama. Kemudian untuk estetika,
ada mata pelajaran seni budaya dan bahasa. Pada mata pelajaran tersebut dapat membentuk estetika pada siswa karena berkaitan dengan kesenian dan karya sastra yang mana hal tersebut terdapat keindahan di dalamnya. Dan untuk nomor 4, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dan dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau belum. Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi pembelajaran yang ditetapkan. Menurut Scriven, evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi sumatif dan formatif. Baik, yang pertama yaitu fungsi formatif adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Mesin ini digunakan untuk umpan balik perbaikan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Contohnya untuk jenjang SMA pada mapel bahasa Indonesia, guru memberikan kuesioner tentang novel yang mana kuesioner tersebut digunakan guru untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi novel yang sudah dijelaskan dan tidak digunakan untuk nilai raport. Kemudian untuk fungsi sumatif, setelah proses yaitu proses pengumpulan data setelah selesai satu catur bulan atau satu semester. Biasanya digunakan untuk menilai keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran sebagai bahan untuk mengisi kemajuan belajar atau nilai raport. Contohnya untuk jenjang SMA pada mapel bahasa Indonesia, yaitu siswa mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Biasanya materi yang diujikan 3 bab atau lebih. Hasil dari tes tersebut digunakan guru sebagai nilai raport atau mengetahui keseluruhan dari hasil belajar siswa. Kemudian untuk yang nomor terakhir, soalnya agar kurikulum yang dihasilkan bisa berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan. Prinsip pengembangan kurikulum manakah yang harus dipenuhi? Jelaskan alasannya serta contoh penerapannya dalam pengembangan K13. Jawaban saya, dari pandangan saya, semua prinsip yang ada pada kurikulum semuanya berkaitan, baik itu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Karena semua prinsip itu saling melengkapi satu sama lain, dan penting juga dalam proses pembelajaran ketika berlangsung agar tujuan pendidikan itu tercapai. Contoh penerapannya, dalam pengembangan kurikulum K13, pelajar dibekali kurikulum yang memfasilitasi pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Di sini, siswa atau pelajar dapat meningkatkan skillnya baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga ada timbal balik dari masyarakat terhadap pelajar, baik itu kegiatan observasi, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh siswa tersebut. Baik, tadi adalah jawaban dari saya. Jika ada kesalahan atau kurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.